نود التعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أجمعين، خصوصا أولياء وصلحاء أهل البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة وفرج الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Malam hari ini majlis kita ditamui oleh Syekh Abdul Latif Basyekh dari Jeddah. Abahnya adalah seorang yang soleh, ya. Banyak menolong warga Indonesia, khususnya para habaib di zaman itu, dan dekat dengan orang-orang yang soleh juga. Karena itu insyaallah beliau akan memberikan wejangannya, nasihatnya kepada kita yang saya akan terjemahkan insyaallah. Mudah-mudahan akan memberikan tambahan ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، الحمد لله الذي بلغنا النعم، الحمد لله الذي وهب النعم، الحمد لله الذي أوصانا بمحبة حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة والدينا وأرشدنا إليهما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang tidak terhingga yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah atas pertemuan kita semuanya ada di majlis ini. Alhamdulillah atas Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bakti insyaallah kepada kedua orang tua kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hadi ila siratikal mustaqim. Qala Allah azza wa jalla, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Al-ittiba' wal mahabba li sayyidina Muhammad min anwa'aha بر الوالدين. كان حبيب اللهم صل عليه يرشدنا إلى بر الوالدين، وصرح القرآن بهذا وبالوالدين إحسانا. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali dengan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu semuanya menyatakan cinta kepada Allah, maka ikuti ajaranku, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kamu dan mengampuni dosa kamu. Termasuk bagian mengikuti Rasulullah, yaitu bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada ayah dan ibu, karena itu adalah bagian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berpesan dalam Al-Qur'an, wa bil walidaini ihsana, terhadap ayah dan ibu hendaknya kamu tadi itu berbuat baik, berbakti kepada keduanya. Wa qala Allah Ta'ala, wa la tanharhuma wa la taqul lahumā uffin. Uff harf. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث من بات راضيا لوالديه ساخطا لي بت راضيا عنه ومن بات راضيا لي ساخطا لوالديه بت ساخطا عنه. إذن يجب
من هذا الحديث الانتباه إلى بر الوالدين، الانتباه إلى بر الوالدين. من أراد البركة في الدنيا فعليه بوالديه، من أراد بركة الدنيا فعليه بوالديه، من أراد بركة الدنيا فعليه بوالدين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya mengatur, melarang kita, wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu tadi itu berbicara kepada orang tua tadi itu dengan kasar. Harus lemah lembut. Bahkan janganlah kamu tadi itu berbicara kepada orang tua tadi itu dengan kata-kata uff, walaupun dengan satu huruf yang membuat jengkel orang tua. Ini ayat luar biasa. Bagaimana kita dalam tutur kata diatur oleh Allah untuk supaya kita ini menjadi orang yang bisa diridhoi oleh ayah dan ibu kita. Bagaimana tidak? Nabi menyatakan, man bata murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa malam hari membuat aku ridho, baca Quran, iktikaf, semuanya dilakukan, tapi membuat orang tua jengkel, membuat marah orang tua, malam itu aku juga marah kepada itu orang, murka kepada itu orang. Sebaliknya, siapa orang yang dia tadi itu malam harinya mungkin dia maksiat, tapi dia bakti ngeladenin orang tua, apalagi orang tuanya lagi memerlukan bantuannya karena sakit, karena tua dan macam-macam, maka aku pun menjadi ridho terhadap itu hamba. Karena itu siapa yang kepingin keberuntungan dan keselamatan, kebahagiaan dunia, ayah dan ibu kamu perhatikan. Ayah dan ibu kamu baktilah kepada keduanya. Ayah dan ibu kamu hendaknya kamu berkhidmat kepada keduanya. قال سيدي محمد في حديث آخر، قالوا أحد الصحابة يريد أن يجاهد فقال ألك والدين؟ قال نعم. فقال له ارجع ففيهما فجاهد. إذن المرتبة بر الوالدين أعلى من الجهاد، الطاعة للوالدين أعلى من الجهاد، الابتسامة في وجه والديك أعلى من الجهاد، كل شيء يخدمك في والديك أعلى من الجهاد. القصة المشهورة الصخرة، واحد منهم الثلاثة توسل بعمله ببر بوالديه. إيش كان يعمل؟ كان إذا جاب الحليب لوالديه يرفض أن يطعم أولاده وزوجته إلا لما يطعم مين؟ والديه. فحصلهم ذيك اليوم نايمين ليلة، فاستناهم لما صحوا في الصباح أطعمهم، وأولاده يتضرعون من الجوع. فكان هذا العمل سبب في له فرجة وخرجوا من الصخرة. هذا أحد الثلاثة اللي توسلوا بالأعمال الصالحة. كان العمل الصالح إيش هو؟ بر في والديه. Diceritakan seseorang datang kepada Nabi. Dia mendaftarkan diri untuk menjadi mujahid, pasukan berani mati. Kemudian Nabi SAW melihat ini anak masih muda. Nabi SAW bertanya, Ahayyun walidak, apakah ayah dan ibu kamu masih hidup? Masih ya Rasul, masih hidup. Fafihima fajahid, maka Nabi menyatakan terhadap ayah dan ibumu hendaknya kamu tadi itu berjihad. Jihad fisabilillah, saudara, dengan bakti kepada kedua orang tua lebih afdal bakti kepada ayah dan ibu. Kamu berseri-seri di hadapan ibu kamu, itu lebih afdal, lebih utama, lebih gede pahalanya daripada kamu tadi itu berperang. Kamu ngeladeni ayah dan ibu kamu itu lebih afdal daripada kamu membunuh diri. Apa perlunya? Ayah dan ibu kamu, berbaktilah kepada keduanya, maka itu akan menjadi amalan yang sangat utama dan akan menjadi keselamatan. Bagaimana Nabi menceritakan tiga orang yang masuk dalam gua kemudian ketutup dengan batu. Di antaranya bagaimana? Seseorang di antara mereka bertawasul
memohon kepada Allah dengan wasilah amalnya dia. Apa amalnya? Birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Dia menyatakan, ya Allah, aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua, yang setiap hari makannya adalah dari hasil perah susu kambingku. Sebelum beliau tidur, aku berikan itu makanan, itu susu. Seluruh keluargaku tidak boleh makan kecuali ayah dan ibuku sudah kenyang. Maka satu saat aku terlambat datang. Akhirnya aku dapatkan ayah dan ibuku udah tidur. Aku peres susu. Aku mau membangunkan ayah dan ibuku, aku melihat tidurnya nyenyak. Aku sayang ingin membangunkannya. Anak-anakku sudah kelaparan karena ingin minum susu ini sebelum tidur. Aku berdiri di hadapan orang tuaku menunggu dia bangun. Anak-anakku menangis meminta minum dan aku tidak akan berikan kecuali ayah dan ibuku sudah kenyang duluan. Malam itu adalah malam yang sangat dingin. Sampai akhirnya ayah dan ibuku ini bangun ada di menjelang fajar. Baru aku berikan kepada ayah dan ibuku. Setelah itu aku berikan kepada anak-anakku. Kemudian dia mohon, ya Allah, kalau amalku itu adalah kebaikan yang engkau terima, engkau ridhoi, selamatkanlah aku ya Allah daripada musibah ini. Maka menjadi sebab batu yang gede tadi itu bergerak, dan akhirnya di antara amalan yang diterima oleh Allah yang jadi penyebab mereka selamat daripada ditutupnya batu itu dengan batu yang sangat besar. Ini menunjukkan bagaimana derajat daripada birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Nah, min afdal at-tabi'in Sayyidina Uwais al-Qarni. قال سيدنا محمد لأصحابه ابحثوا عن أويس وإذا وجدتم أويس أطلبوا منه الدعاء. قالوا بماذا نال هذه المرتبة يا رسول الله؟ قال كان بارا بوالدته. فكان سيدنا عمر بن الخطاب من أعلى الصحابة وسيدنا علي بن أبي طالب من أعلى الصحابة إذا جت وفود الحجيج من اليمن يبحثوا عن أويس في السنة والسنة لما وجدوا أويس قالوا فين أويس؟ قالوا ما نبغى نشوفه هناك، تحصلوا مع الغنم والجمال والمراكب. فاستغربوا أصحابه يسأل عن أويس، لماذا يسألون عن أويس؟ فلما راحوا وجدوا أويس سألوه، قال نطلب سيدنا محمد أوصانا نطلب منك الدعاء. قال بماذا نلت هذه المرتبة؟ قال نلت ببرك بوالديك بوالدتك. فطلبوا منه الدعاء وهو أويس ما قابل سيدنا محمد، لكن له مرتبة ببر والديه. إذا أي واحد يبغى ينال مرتبة عند ربه سهل الطريق، يبر والديه يوصل ويدخل الجنة سريع ما يحتاج. Di antara orang yang hebat yang dikenal dalam Islam yaitu Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini adalah bukan termasuk golongan sahabat, tapi dia dikatakan afdalut tabi'in, paling utamanya para tabi'in. Ini Uwais al-Qarni bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan ahli ekonomi. Tapi Nabi SAW selalu menceritakannya, bahkan wasiat kepada sahabatnya, cari Uwais, minta doa dari dia karena doanya diterima oleh Allah. Bahkan termasuk sahabat yang paling unggul di antara para sahabat yang paling unggul, sahabat yang derajatnya yang sangat tinggi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan, diwasiatkan oleh Nabi, cari Uwais, sampaikan salamku kepada dia. Dan kamu minta doa kepada dia karena doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu perhatiannya Sayyidina Umar, setiap ada rombongan daripada negeri Yaman datang ke Mekah ditanya, kenal Uwais enggak? Enggak ada yang kenal Uwais. Yang tanya Amirul Mukminin, Uwais berarti orang hebat dong.
Akhirnya satu saat waktu haji, rombongan Yaman dikatakan yang dari Yaman mohon supaya menyendiri, berkumpul di tempat sendiri, jangan bergabung dengan orang-orang haji. Berangkat mereka menyendiri. Yang dari negeri Garan tolong supaya menyendiri. Kemudian dipilih lagi orang-orang Garan, ditanya, kamu kenal Uwais enggak? Uwais. Yang tanya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Uwais, enggak ada Uwais. Enggak ada. Masa enggak ada? Uwais. Uwais apa ya? Ada Uwais tapi enggak waras, katanya. Dia penampilannya seperti gelandangan, saudara. Loh sekarang di mana? Uwais ada sama kita, itu bagian yang ngatur onta-onta kami itu Uwais. Didatangi oleh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Diberi salam. Kaget Uwais. Kok kenal nih orang dengan aku? Siapa Anda? Aku Umar dan aku Ali. Nabi kirim salam kepada kamu. Kaget, dia menangis. Dia menangis, kemudian dia bilang, aku sangat cinta kepada Rasulullah. Tapi aku nggak bisa ketemu karena ibuku sudah tua, selalu memerlukan aku, kata dia. Jadi aku nggak bisa menghadap kepada Nabi semasa hidupku karena aku ngeladeni ibuku, ngerawat ibuku, kata dia. Tapi Nabi sudah kirim salam dengan Anda. Kami diperintahkan untuk mencari kamu, wahai Uwais, sama Rasulullah. Dan Nabi berpesan, doakan kami. Doakan kami. Karena pesannya Rasulullah, didoakan sama Uwais, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Sayyidina Umar menyatakan, udah Uwais, kau di sini ya. Kau di Medina aja sekarang, tinggal di dekatku. Tak bangunkan rumah itu, enggak. Ini adalah pertemuan pertama kami dan terakhir. Setelah ini aku harus mengembara lagi. Uwais paling gak senang dikenal sama orang. Tahukah Anda bagaimana derajat birrul walidain bisa mencapaikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena itu jangan bermimpi kalau ingin menjadi wali atau mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah menelantarkan ayah dan ibunya. Jangan mimpi. Pingin makom yang tinggi adalah birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu, saudara. في أحد من الأصحاب قريب مني له قصة عجيبة وهو عايش الآن. هذا الرجل بار في والديه، إذا يبغوا حاجة يقولوا يا فلان يا فلان، أخوانه موجودين، طب أنا مشغول، أخوانه موجودين، يقولوا لا أنت. فعشان يترقى ويصبح شريك صاحب عمل كبير ونفوذ كبير، طلب انه يسافر الى بريطانيا. حجز اول مرة وراح عندهم ابوه قالوا له لا تسافر. بلش حجز بعد سنة، لانه احد شروط ان يكون شريك في الشركة اللغة الانجليزية. حجز ثاني سنة ويبغى يسافر، قالوا له لا. حجز السنة الثالثة وافقوا له، طلع لين باب الطيارة، حصلت له مشكلة عند باب الطيارة، رجع وهو في الطريق كلمني، قلت له يا فلان ايش اللي حصل؟ قال لي والله ردوني من الطائرة والمشكلة الحمد لله. قلت له شوف ابوك وامك مو هم راضين على سفرك. رجع سألهم راضين؟ قالوا له في الداخل احنا منا راضين عنك، في الظاهر راضين لكن من وسط قلوبنا حنفتقدك انت، لانك انت اللي توصلنا وانت اللي تجيبنا وانت اللي تقضي حاجاتنا كلها انت. والله اصبح شريك في شركة، بل الشركات المنافسة تتنهال عليه بالعروض، وكل فترة يدق عليه يقول لي يا فلان عرضوا علي الشركة الفلانية وانا ادخل معاهم. يقول لي ايش اسوي؟ اقول له خليك، هذه المرتبة ما نالها في الرزق وبركة الرزق اللي عنده الا ببر مين؟ بوالديه. Aku mempunyai kisah yang nyata dan ini terjadi dengan temanku yang sekarang masih hidup. Dia punya orang tua selalu
minta keperluannya dari ini anak. Padahal saudara-saudaranya banyak. Tapi yang dipanggil si fulan ini aja. Minta itu, minta roti, minta itu. Fulan ini terus. Tapi terus dia ngikuti. Ngikuti terus. Akhirnya dia mulai bekerja. Ingin dia bekerja ke Inggris waktu itu. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Tahun pertama gagal. Padahal udah tiket ada. Gagal. Tahun kedua gagal. Tahun ketiga sukses. Udah berangkat, di pintu pesawat ada muskilah, ada masalah. Gagal lagi. Akhirnya telepon sama dia, sama Syekh ini, sama Syekh Abdul Latif. Kenapa sih aku kok begini? Kok gagal? Padahal sudah komplit semuanya dan aku sudah diterima ada di sana. Mungkin ayah dan ibu kamu nggak ridho, kata Syekh ini. Berangkat ke sana. Ayah, ibu, benar Anda ini ngizini aku berangkat ke Inggris, kata dia. Lisanku ngizini nak, tapi hati nggak setuju. Karena aku ini perlu dengan kamu. Kalau saya perlu dengan sesuatu, saya kontak kamu. Kalau saya tadi itu mengharapkan sesuatu, saya panggil kamu. Lah kalau kamu jauh, mana mungkin itu akan terjadi, kata dia. Mulai saat itu semua rencanaku yang menjauhkan aku dari ayah ibuku, aku gagalkan. Aku hapus. Dan dari saat itu pula, semua yang ada di luar pun banyak ingin mengajak kerja dengan aku menolak, saudara. Lihat bagaimana dijadikan sukses, dan sampai sekarang dia sukses dalam pekerjaannya. Itu semuanya karena ayah dan ibu, birrul walidain, karena bakti kepada ayah dan ibu. Karena itu pingin makmur dunianya, ya bakti sama ayah dan ibu. Pingin selamat akhiratnya, juga bakti kepada ayah dan ibu, saudara. الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد يقول العاق لوالديه يعجل لهم الله عقوبته في الدنيا. يعجل عقوبته فين؟ في الدنيا. يروى أن رجل دف والده من 4 درجات إلى ما طاح. دارت الدنيا، كبر أولاده وشاهدوها الناس كلها، وهذه القصة حصلت في المدينة المنورة. فجوا أولاده دفوه من فوق لين تحت، بل طلعوه لين برا البيت. واحد أولاده كان داعس فوق وجهه، جو الناس يتدخلوا قال لهم لا 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 خلوه، هذا ربي يحبني يعجل لي العقوبة هذه لأن أنا سويت في والدي كذا وهم سووا أزود. فالله الله في والديكم الله. كان في والد وولد، الولد هذا عاق، أطاح والده من الدرج إلى 4 درجات، عدوا له إياها 4 درجات إلى طاح. فكبر وتزوج وكبروا أولاده. بعد ما كبروا أولاده طيحوه من الدرجة الأولى إلى الأخير، بل طلعوه برا في الشارع. وجاء الولد الكبير ويدعس برجله على خد أبيه. فجوا الناس يتدخلوا، قال لهم لا حد يتدخل، هذه عقوبة الله سبحانه وتعالى اللي أنا سويت في أبويا وكذا هذا، فعجل لي العقوبة الآن. فالله الله في أبوكم، الله الله في أمكم، الله الله في أبوكم وأمكم، تنالوا البر وتنالوا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Azab Allah bagi orang yang durhaka kepada orang tua ini belum di akhirat udah ditampakkan di dunia, saudara. Karena itu hati-hati. Terjadi di kota Madinah nih. Terjadi di kota Madinah. Ini bukan kisah di kitab nih. Terjadi di kota Madinah. Ada seorang anak dulunya, dia tadi itu menendang orang tuanya
sampai orang tua tadi itu jatuh daripada 4 lantai. 4 dari apa namanya? Dari sulam, apa sulam tuh? Dari tangga, dari 4 tangga jatuh karena ditendang oleh si anak tadi itu. Paham nih ya? Bagaimana Allah membalas nih? Ketika anak tadi itu sudah kawin, punya anak, saudara, punya anak 4. Ini orang, dan dia tinggalnya ada di tingkat yang keempat. Tingkat yang keempat. Ini anak yang durhaka tadi itu diusir sama semua anaknya. Diusir sampai dikeluarkan daripada tingkat yang paling bawah. Kalau ini tingkat daripada apa tangga, ini sudah rumah yang paling bawah, diusir sampai ke rumah. Datang yang paling gede, diinjek kaki kepala orang tuanya. Udah dijatuhkan, diinjek. Orang-orang semuanya ingin membela si orang tua nih. Kata dia, jangan. Ini adalah karena aku yang salah. Dulu aku pernah menendang orang tuaku sampai dia jatuh daripada 3 tangga, daripada 3 anak tangga daripada tangga. Sekarang inilah hasilnya, anak-anakku sampai menendang aku dan sampai menginjak kakinya ada di kepalaku. Biar barangkali ini akan menjadi satu pengingat aku untuk menjadi orang yang tobat dan aku selamat nanti di akhirat. Adab ini ada di dunia aja. Hati-hati, karena itu jangan Anda sia-siakan ayah ibu Anda. Setiap saatnya pingin bahagia, pingin selamat, ayah dan ibu Anda pentingkan, perhatikan, saudara. Man arad Allah subhanahu wa ta'ala له في اليوم 100 رحمة تنزل منها 40 رحمة بنظرك إلى والديك. فإذا عجزت، يعني الناس يفرحوا إلى النظر إلى الكعبة قالوا النظر إليها 20 درجة، النظر إلى الوالدين كم؟ الضعف. فالله في النظر في اثنين والدينك، الله الخدمة لوالدينك، اللي يريد البركة يخدم والديه، اللي يريد السعادة يخدم والديه. اللهم اجعلنا من البارين في والدينا، اللهم اجعلنا من البارين في والدينا، اللهم ارحمهم كما ربياني صغارا، اللهم ارحمهم يا رب. Dikatakan setiap hari itu ada 60 rahmat turun. Yang 20 rahmat ini bagi orang yang ngelihat aja nih. Yang 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang ngelihat Ka'bah. Tapi 40 rahmat Allah berikan orang yang melihat orang tua dengan rasa hormat. 2 kali lipat, saudara. Ente mau umrah, mau haji, mau ngelihat Ka'bah, di hadapan kamu ada ayah dan ibu kamu, pandang ayah dan ibu kamu dengan rasa rahmat, rasa hormat, rasa menyanjung, maka itu 2 kali lipat daripada kamu melihat Ka'bah pahalanya. Karena itu saya pesankan, ayah dan ibu kamu jangan kamu lupakan ya. Bakti sama ayah dan ibu kamu. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang yang bisa berbakti kepada ayah dan ibu kita. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmati Allah. Penting sekali ya untuk birrul walidain. Karena itu ayah dan ibunya masih ada kan. Anda mau umrah, Anda mau haji, berebut untuk mencium hajar aswad, ya enggak? Berebut untuk mencium hajar aswad. Kemudian Anda mencium Ka'bah, Anda memandang Ka'bah dengan tetesan air mata. Begitu hebat kamu cintanya dengan Ka'bah. Kamu mencium orang tua kamu, mencium tangan orang tua kamu dengan rasa hormat, itu lebih afdol, lebih utama, lebih gede pahalanya. Kamu memandang orang tua kamu dengan rasa hormat dan kasih sayang, itu lebih afdol daripada memandang Ka'bah. Kamu ngeladenin orang tua kamu, itu lebih utama daripada kamu mengitari dan tawaf Ka'bah. 1000 kali kamu umroh dan haji, kalau durhaka sama orang tua tetap masuk neraka, saudara. Karena itu ayo
kita berusaha orang tua kita jadi ridho kepada kita supaya kita mendapatkan ridho Allah.